Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja-puji Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, atas berkat Rahman Rahimnya lah kita semua masih bisa berjumpa lagi di channel Kabar Kolam. Baiklah, kemarin kita membahas tentang 6 kitab inti yang syarat untuk jadi tafsir Quran. Ini akhirnya saya, ya meskipun belum banyak subscriber atau penonton channel ini karena memang baru, terima kasih responnya. Ada intinya itu pertanyaan saya belum dijawab, tapi malah pada pertanyaan yang sama. Intinya bahwa pendapat yang mengatakan untuk menerjemahkan atau memahami isi Al-Quran atau memikirkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu harus paham dulu 6 kitab inti, itu kurang kuat dirasanya. Mudah-mudahan nanti ketika channel ini besar atau ada yang banyak melihat, ada jawaban dari beliau-beliau yang lebih paham, karena kita tidak sedang menggurui tapi sedang sharing ya, saling bertukar pengetahuan supaya kita tidak terjerumus ke arah yang tidak difirmankan atau tidak ada yang sesuai dengan firman Allah, kurang lebih demikian. Nah, menarik, ini saya akan menanggapi satu respon di kolom komentar tentang satu subscriber yang mengatakan jadi ingat lagu Tombok Ati ya. Baiklah, kita akan mencoba mengulik atau menafsirkan atau apa ya istilah, memahami lah. Katanya kalau kita membahas Al-Quran kan belum boleh nih bagi yang yakin tentang 6 kitab itu tadi, tapi kita akan mencoba memahami. Tombok ati iku 5 sakwernane, itu ngaji Al-Quran nangen-nangen sak maknane. Jadi di situ diterangkan bahwa obat hati itu ada 5. Yang satu adalah mengkaji isi Al-Quran, kita angan-angan maknanya apa. Artinya itu sangat sesuai sekali dengan dakwah Allah, kuturunkan hidayahku bagi hambaku yang mau berpikir. Nah, dari sana mari kita angan-angan isi dari Al-Quran. Kita lanjut lagu berikut atau kita bedah ini aja dulu ya, jadi biar nanti ada sambung raketnya atau ada sambung sinambung. Channel ini tidak sia-sia kita buka atau kita bangun bareng-bareng. Oke, mengkaji Al-Quran, angan-angan maknanya untuk apa ya? Pastinya untuk kita amalkan kan. Nah, sekarang coba kita pahami apa sih Al-Quran itu. Al-Quran itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu wacan atau bahasa Indonesianya bacaan. Nah, Al-Quranil Karim bacaan yang karim atau bacaan yang suci, kitab suci semacam itu kalau karena sudah berbentuk kitab. Kalau yang belum, sebenarnya Al-Quran sendiri ya bacaan suci, itu Al-Quranil Karim. Kalau sudah berbentuk kitab Al-Quran, nah itu beda cerita. Kita membahas kitab jadi ingat sejarah, ini mau kemana-mana ini. Baiklah, saya lanjut aja ya, saya akan cerita sejarah mumpung ingat. Jadi gini, ada kisah di sebuah hadis, saya lupa hadisnya riwayat siapa, lupa. Saya ini kan bukan ahli agama yang mudah ingat, tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan panjenengan yang pemerhati channel ini ada yang ingat dan mau menulis di kolom komentar mengingatkan apa yang saya ceritakan itu hadisnya apa, riwayat siapa, sehingga kita tidak asal tuduh atau tidak asal muni gitu ya. Kurang lebih hadisnya begini. Diriwayatkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sumare, sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Di sana diceritakan di hadis itu Kanjeng Nabi pegang 2 kitab. Yang kanan pegang Al-Quran, yang kiri pegang Al-Hadis. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat yang waktu itu berkumpul, kutitipkan ini kepada kalian, kepada umat-umatku, 2 kitab ini jangan sampai lepas. Kurang lebih demikian. Ada apa yang salah dengan hadis ini?
Nah, kita kan bicara cara pandang ya. Coba kita menengok sejarah. Tadi sudah saya buka bahwa Al-Quran adalah bacaan, kitab Al-Quran adalah bacaan yang dikitabkan, tertulis, atau sudah dibukukan. Semua sepakat dan tahu, sejarah mencatat kitab Al-Quran atau Al-Quran dibukukan itu sejak kapan? Sudah jauh setelah Nabi Muhammad Sumari baru dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Artinya, zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu belum ada buku Al-Quran atau kitab Al-Quran. Yang ada Al-Quran, bacaan, yang mana diceritakan itu dulu ya ketok tular semacam ini. Jadi Nabi dawuh didengarkan para sahabat, kemudian disampaikan berulang-ulang dari mulut ke mulut. Makanya kemarin di pembukaan channel ini saya mengatakan alati alamal bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan kolam. Yang saya maksud begini, ketok tular, karena sesuatu hal yang tertulis pun jika tidak diterjemahkan orang atau tidak bisa disuarakan orang yang menerjemahkan, tidak akan bermakna sama. Seperti yang awal saya ceritakan, sebuah garis lurus dari atas ke bawah itu bisa dikatakan seret, bisa angka 1, bisa alif, bisa toya, bisa garis tegak, dan bisa macam-macam. Siapa itu tergantung yang menerangkan. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan hadis tadi. Jika zaman pembukuan Al-Quran adalah zaman Utsman bin Affan berupa kitab, terus pembukuan hadis itu kapan? Nah, itu harus kita pikirkan juga. Sejak kapan itu? Oke, sudah dari sana. Pertanyaannya, jika pembukuan atau kitab Al-Quran itu zaman Khalifah Utsman bin Affan, terus kitab Al-Quran yang dipegang Nabi dan hadis yang dipegang Nabi itu produknya siapa? Nah, ini sekali lagi mohon maaf ya, bukan mengajak menyepelekan sebuah pendapat, tapi saya hanya ingin memandang sebuah pendapat dari sisi yang berbeda. Sekali lagi, channel Kabar Kolam adalah itu maksudnya, supaya wawasan kita itu tidak kebiahuyah, tidak asal percaya dengan semua yang tertulis. Karena Allah dawuh, kuturunkan hidayahku bagi hambaku yang mau berpikir. Jadi saya mengajak dulur-dulur semua pemerhati channel Kabar Kolam ini untuk ikut mensumbangsihkan pemikirannya, pendapatnya. Karena shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka segala kritik dan saran jika suara saya atau pendapat saya atau topik yang saya angkat ini mengandung unsur yang kurang pas, ya mohon kritik, mohon dicela boleh, dikritik boleh, dihujat silahkan, gak masalah. Yang penting kita bisa saling sumeleh, saling ikhlas menerima pendapat yang lain. Tanpa saya niat menyalahkan yang berpendapat di hadis tadi, saya ingin bertanya secara nalar pemikiran saya, apakah saudara-saudara atau dulur-dulur semua berpikir yang sama, atau bahkan ada jawaban yang menerangkan atau memantapkan sejarah hadis yang tertulis. Pertanyaan kedua, kita tidak akan dianggap beriman jika kita tidak mempercayai sebuah hadis. Tapi ada yang berpendapat ada hadis yang sahih dan tidak sahih, hadis yang kuat dan hadis yang tidak kuat. Jaminannya yang kuat seperti apa, yang tidak kuat kayak apa? Ini pertanyaan berikutnya. Oke, sampai jumpa dulu untuk pertemuan kali ini ya. Sekali lagi saya ingin dapat jawaban dari panjenengan-panjenengan yang lebih ahli, supaya bisa saya share apa yang saya tanyakan ini terjawab, kemudian kita bisa videokan ulang biar menambah wawasan saudara-saudara kita semua satu muslim. Oke, salam sehat, salam ikhlas menerima berbagai pendapat. Semoga channel ini tidak dianggap provokasi ya, tapi lebih ke arah membangun cara berpikir yang lebih dalam dari hati ke hati. Salam surga dunia akhirat. Jangan lupa
Jangan buang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.